Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah. Berjumpa lagi di live sesi malam ya. Kita akan live bersama Ustadz Akbar Nazari Muhammad. Beliau itu pendiri ya, salah satu pendiri dari dakwah Islam, Komunitas Dakwah Islam. Ini juga punya kelas pernikahan ya, dan kelas siroh. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol ringan saja. Nanti kalau juga teman-teman ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Kita akan bacakan nanti. Nah, ini kita tunggu dulu Ustadz Akbarnya ya. Sambil menunggu ya, ini silakan absen dulu ya, dari mana gitu ya, biar kenal. Dan saya ini juga baru ini ya, jadi host, biar inilah akrab gitu ya. Silakan kalau ada ini mau absen dulu ya, biar saya bacakan dari mana-mana saja ini teman-teman yang mendengarkan. Wah, Norwagianti ya, Banjarmasin, Masya Allah. Banjarmasin, Masya Allah, Masya Allah. Dari mana lagi nih teman-teman nih? Saya kontak dulu. Sarah hanya 4600 dari Bogor. Masya Allah, Bogor. Alhamdulillah, Bogor ya. Ini beliau sudah hadir. Rizky Nanda dari Jakarta, Alhamdulillah. Siti Soleha, Jakarta, Alhamdulillah. Syarisha, Assalamualaikum Rembang, Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ovelia Sardanam, Aceh, ya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mantap ini ya. Siap menyimak ini ya. Saya sudah invite Ustadz Akbar, kalau antum dapat bisa masuk Ustadz. Nah, insyaallah, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waduh, lama ini tidak ketemu, saya kangennya. Ya, work from home. Gimana kabarnya nih? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Selalu tersenyum ya, guru kita yang satu ini. Ini beliau ini ya, saya perkenalkan sedikit, beliau ini lagi menjalankan kuliah lagi, sekolah ya, ambil 2 program studi langsung, jadi double degree gitu. Yang satu lagi di luar negeri ya, yang satu di UII di Jogja, Masya Allah ya. Belajar terus, beliau saja belajar terus. Gimana antum semua ya, jangan merasa udah mentok lah, udah pintar. Tapi kita kita ini selamanya lah tuailib ya. Enggak, selamanya kita ini tuailib ya. Gimana Ustaz? Sehat? Ini di mana ini? Antum? Ana lagi di Tangerang Oh ya, Selatan. Tangerang. Jadwal ngisin ya. Ini di sela-sela kesibukannya ya, di Tangerang Selatan, Masya Allah. Saat ini kita mau ngobrol malam ini tentang ini fenomena anak muda sekarang ya, tentang perasaan, tentang hubungan. Ini kan akhir-akhir ini kita sering dapat sekali ya opini-opini yang kemudian itu banyak menyerang tentang kehidupan anak muda sekarang. Salah satunya mungkin tentang konsep pernikahan. Nah, kemarin yang ramai itu child free, nikah tapi nggak mau punya anak. Ya. Belum lagi nanti konsep yang tidak nikah, ya kan, tidak nikah gitu. Nah, dia mau menjomblo selama-lama mungkin gitu, sampai nanti dia merasa dia butuh pasangan. Nah, nanti biasanya butuh pasangan tuh usianya udah tua, nggak memungkinkan untuk hamil, akhirnya nggak punya anak. Nah, ini kan terjadi di negara-negara besar. Kalau menurut antum seperti apa, Ustaz? Kondisi seperti ini tuh bagaimana begitu? Ya. Ini ngobrol aja ya, Anda nggak mau ngisi. Iya, ngobrol. Ya. Jadi memang bicara tentang pemuda itu selalu menarik ya, karena pemuda ini investasi jangka panjang ya, dari sebuah peradaban. Maka yang disasar oleh dunia barat ya, dunia asing itu ya
pastinya para pemuda. Makanya kalau Hmm. misalnya kita lihat informasi beasiswa saja ya, itu yang Hmm. disasar itu untuk ada batasan usia gitu kan. Itu Ya, batasan ya. usia. Misalkan S2 itu 30 ya, kalau nggak salah 30 tahun tuh. Nggak bisa lebih dari 30. Nanti S3 35. Jadi setelah 35 ke sana jangan berharap dapat beasiswa karena nggak dianggap pemuda. Hmm. Hmm. Kenapa? Kenapa mereka nyarinya pemuda? Kenapa Ya nggak kan? orang tua? Karena mereka ini pertama mungkin bisa disibukkan dengan akademik ya. Kedua juga mereka bisa diinstal ya dengan pemikiran sesuai pandangan barat. Termasuk kalau antum tahu ada dua kota di Eropa itu jadi simbol kesinggalan. Oh, apa Satu itu? ya, satu Berlin, Oh, eh, Jerman. kan, dua di Swedia. Itu dua Swedia. kota yang menonjolkan bahwa hidup sendiri itu lebih menarik. Oh iya ya, Jerman itu berarti termasuk yang punya mindset seperti itu. Itu Ya, pantas kemarin yang mengeluarkan opini itu dari Jerman ya. Ya iya, karena dia tinggal lama di sana gitu ya. Dia terpengaruh lingkungan atau budaya di sana begitu ya. iya. Prancis juga termasuk hampir setelah itu daratan Eropa pro dengan eh, menikah itu nggak usah lah. Yang penting Hmm. Kak, kita bisa menikmati gitu. Sentuhan fisik. Hmm. Hmm. Loh, Kalau sekarang friend with benefit gitu ya. iya. Ini menariknya yang nggak dipelajari di dunia Timur Tengah. Konsep budaya Hmm. barat sangat sangat apa ya, sangat simpel. Antum Ya, diajak minum teh aja misalnya. Antum diajak minum teh sama orang Eropa, ya. itu maksudnya bukan hanya sebatas minum. Minum. Nah, Hmm. gitu ya. Jadi Jadi kalau ada ajakan minum teh orang Eropa berarti ngajak slip juga. iya. Oh, Oh, gitu ya Allah. Ngeri juga ya. nah, masalahnya begini. Eh, setelah setelah ajakan itu ya, ya nama juga fitrah manusia ya, punya Ya, ya, hasrat ya. dalam sentuhan fisik. Tapi setelah itu, kemudian melakukan itu lagi, itu lagi, itu lagi, ada titik di Hmm. mana bosan. Nah, Oh. kan akhirnya tadi mereka mencari pasangan yang sama gitu. Hmm. Tapi Jadi mereka itu ini ya, apa? Menganggap bahwa sebuah hubungan itu hanya sebatas kontak fisik ya. Nah, atau ya, apa mentransfer perasaan saja begitu ya. Tidak ada betul. unsur kayak bertanggung jawab, kemudian memelihara seperti itu ya. Ada karena memang di barat itu nggak ada Mm-mm. ilmu, ada pelajarannya tentang tanggung jawab. Batasan paling tinggi karena Ya. dunia barat itu nggak punya filosofi of religions ya. Mereka Mm-mm. menggunakan filosofi of etik, jadi etikanya aja dan moral. Tapi kan Eh, tolak oh ya ya. nggak ada gitu, tolak ukurnya nggak ada. Akhirnya yang dilihat oleh mereka ya sama-sama suka. Makanya kalau suka sama suka, orang melakukan hubungan misalkannya itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi ada masalah gitu ya. Karena Ya, mereka suka sama suka, kecuali diperkosa ya, begitu ya. ya. Jadi gini, Hmm. pandangan seperti ini kemudian diadopsi oleh orang-orang yang belajar ke sana Ya ya gitu. ya. Kenapa kita Indonesia ini dalam peta global itu kan masuk kategori dunia ketiga, ya kan ya? Ya ya betul Peta, betul betul. karena ada klasifikasi ya untuk sampai disebut apa dunia ketiga. Pertama dari indeks sumber daya manusia, kemudian indeks apa namanya ekonomi dan seterusnya. Itu jadi pandangan hidup itu akhirnya di Indonesia level pendidikan itu paling tinggi itu kan S2, S2, S2 aja udah jarang. S2, S3 itu jurusannya langka, makanya anak-anak Indonesia yang punya intelektual tinggi disekolahkan di luar negeri. Nah, dari pas sekolah ke luar negeri ini ada interaksi pemikiran tadi dengan dunia barat. Entah itu di Amerika atau entah itu di Eropa. Akhirnya setelah mereka pulang, nah itu mereka menduplikasi. Rata-rata ini kan menjadi dosen. Nah, lalu kemudian muncullah pemikiran-pemikiran yang baru dikembangkan kembali oleh dunia akademis. Sehingga itu Jadi, menjadi kultur. Pernikahan itu memang sebaiknya ditunda gitu. Jadi hmm. walaupun dalam Islam kan ada juga ya para ulama yang menunda pernikahan, tapi kan itu bukan bukan sengaja. Ya, Bu.
Beda, menolak. beda, alasannya beda. Ya beda. Tapi karena kalau dalam pandangan Barat yaitu ngapain sih nikah gitu. Ya, Wong mereka juga nggak nikah juga bisa menikmati ya kehidupan ya, ya. jenis. Dan ini endingnya yang menarik dari dunia Eropa sendiri ya. Setelah mereka sesama lawan jenis mereka bosan, mereka kemudian kalau ada yang Sesama. itu udah 15 tahun punya anak, yuk nikah gitu. Gitu. Jadi itu lucu loh sebetulnya. Oh, ya, 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 ya. Nikah gitu ya. Nah, atau mereka kemudian menolak menikah dan tidak hidup sama dengan lawan jenis, mereka hanya mencari yang sesama jenis. Ya, Atau pilihan yang ketiga, mereka mencari sesuatu yang bisa menyenangkan hati mereka. Biasanya mereka menikah dengan atau berhubungan dengan binatang, mohon maaf. Tenang gitu. astagfirullah. Jadi wild, Oh, itu saya wild. pernah nonton itu, pernah tahu ya. Sampai saking anehnya orang sana itu sampai nikah sama Menara Eiffel, nikah sama pagar di Jerman ya, Oh yang iya, listrik. Itu ngeri loh, sakit ya. ya, gitu aja. Cobain aja nanti main ke Eropa gitu ya. Iya, insya Allah, Ya, insya Allah. Bentar lagi ke Eropa. Ya. mau diterima atau Tapi nolak? gini ya, tapi menarik ya. Berarti kita itu sebetulnya nggak ada masalah sih, masalah mau ke Eropa atau ke Timur Tengah nggak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika orang-orang yang dibawa ke sana itu hanya sekedar memiliki kemampuan akademik, tapi Nah, tidak memiliki kemampuan berpikir. ya, Artinya mereka tidak paham tentang konsep pemikiran atau kita biasa sering dengar hadoroh madaniyah tentang pemikiran dan produk. Jadi mereka tidak bisa membedakan. Ini yang jadi masalah sih sebetulnya. Bukan karena, oh negaranya kamu sekolah di mana? Amerika, oh pasti liberal. Enggak juga. Kan kita punya profesor teman ya, Profesor Fahmi Amhar itu misalkan dari lulusan Wina kan. Itu ya. deket Jerman juga kan. Nah itu kan juga nggak begitu. Artinya berarti kan sebetulnya yang membedakan bukan persoalan budaya atau country-nya, negerinya, tetapi persoalan memahami aspek pemikiran dan bisa membedakan dulu mana yang termasuk pemikiran-pemikiran yang kita harusnya tidak boleh mengadopsinya dan mana yang itu hanya sekedar alat. Jadi kita boleh untuk mempelajarinya gitu. Nah ini rancu, ini masyarakat kan belum tahu. Kalau itu gimana Ustaz? Artinya bagaimana kita bisa memahami dua hal itu gitu loh. Supaya enggak. Kalau yang ini pengen dapat beasiswa luar negeri ini enggak dicuci otaknya gitu. Salah satu ustadz saya, Ya. eh, dia juga di Eropa, tapi ya nggak kayak Prof. Afi Aman. Akhirnya dia Oh gitu. meninggalkan itu. Gitu. Oh. Oh ada Bang, ya, ada begitu ya. Hmm. jadi karena faktor lingkungan juga sih sebetulnya. Nah, kita kan Hmm. ajarkan Nabi untuk memilih eh, lingkungan mana yang baik ya. Nah, Ya. sebetulnya pemilihan lingkungan itu yang juga berpengaruh dalam proses pemikiran tadi ya. Ya betul Nah, betul. jadi emang susah juga karena Barat ini nggak kenal agama masalahnya. Yang Hmm. kedua, mereka hargai freedom of thinking ya, kebebasan berpikir itu dihargai. Budaya orang belajar di sini di Indonesia itu kan ide gagasan itu kan jarang diapresiasi. Ya. Kadang-kadang hanya faktor subjektif orang tuh bisa dapat penilaian dari misalkan guru atau dosennya. Sedangkan di Eropa itu sangat sangat menghargai namanya pemikiran. Gitu. Hmm. Jadi tidak ada agama. Nah ini yang jadi Ya, masalah. ya. Ya, jadi setelah revolusi Prancis dan industri itu, mereka punya pemahaman sendiri terkait filsafat, terkait ilmu gitu. Jadi nggak boleh ada ilmu itu terkontaminasi agama. Bahkan kan mereka kan mengambil sebagian teorinya Plato, Aristoteles dan meninggalkan sebagiannya karena Aristoteles itu masih bahasa Tuhan. Itu akhirnya Betul betul. oleh para Saya pernah filsuf-filsuf pernah setelah baca, saya pernah pernah baca yang ini, maaf saya potong. Pernah baca yang ini, Albert Einstein itu pernah disurati oleh namanya Phyllis, seorang wanita di Jerman. Dia pernah bertanya tentang Phyllis ini pernah bertanya tentang ini apa namanya? Ada nggak kemungkinan bahwa seorang sains, seorang apa namanya, orang yang mencintai ilmu, ilmuwan ya, sains itu secara waktu yang bersamaan dia itu adalah juga memikirkan tentang Tuhan atau tentang agama gitu. Itu pernah ditanya si Albert Einstein. Namanya Phyllis perempuannya. Terus dijawab oleh Albert Einstein bahwa para
ilmuwan itu sepakat bahwa doa atau kata-kata baik itu tidak akan mampu mengubah ini apa namanya eh, mekanisme alam semesta begitu ya. Artinya dia tidak para ilmuwan sepakat bahwa gejala alam fenomena itu tidak bisa hanya dengan kemudian kita berkata-kata baik atau mendoakan begitu ya. Tapi Einstein bilang, tetapi kami para ilmuwan juga sepakat gitu ya bahwa ternyata ada terlalu banyak sesuatu hal di atas muka bumi ini yang tidak bisa dijelaskan oleh mereka. Jadi mereka mengatakan begitu. Nah, ini hanya bisa kita dapatkan itu ketika kita itu belajar tentang namanya itu nilai-nilai spiritualisme atau nilai ketuhanan. Makanya Albert Einstein pernah mengatakan God is exist. Tuhan itu ada. Karena dia tahu ada batasnya gitu, nggak bisa nyampe ke sana. Ya. Nah, itu akhirnya ada namanya di para ilmuwan itu aliran namanya panteisme. Itu coba dicek. Panteisme itu para ilmuwan yang masih percaya Tuhan, tetapi memang mereka tidak percaya tentang regulasi pengaturan bagaimana seseorang itu bertemu dengan Tuhan atau kalau bahasa kita agama begitu. Nah, itu gitu sih. Kalau saya pernah dengar itu. Jadi menarik ya, ketika pemikiran barat itu sebetulnya tadi ada yang sampai keluar antum bilang bahwa lingkungan sangat berpengaruh. Lalu apa yang harus dilakukan? Kan kita di sana juga harus berbaur gitu ya. Artinya kita kan juga namanya studi kan. Kita pasti akan harus berteman gitu. Nah, itu gimana itu? Ya, ya itu emang agak berat ya. Faktor faktor sekulerisme di Barat itu kan memandang bahwa dasar dasar sesuatu itu harus ada ilmu filsafat. Jadi filsafat itu jadi sebagai pengganti agama itu ya filsafat. Filsafat, betul, betul. Akan kerangka logikanya untuk menentukan sesuatu gitu. Ya. Kedua, mereka juga trauma dengan sistem agama sebetulnya. Itu kan jadi masalah. Jadi masalah karena uh, akhirnya setelah itu yang diadopsi itu ya undang-undang kebebasan. Jadi selama suka sama suka ya sebenarnya nggak masalah. Makanya tadi saya bilang orang akan kepikiran nikah di sana, ya. Karena secara Sudah terpenuhi ya? nah masalahnya aplikasi pemikiran ini diadopsi oleh orang-orang yang sekolah ke sana, intelektual. Kita nggak Ya, bisa intelektual kita di luar negeri itu banyak ya, sekali. ya. Nah itu akhirnya entah nanti pulang ke Indonesia itu jadi pejabat, jadi dosen, jadi guru, itu kan akhirnya ikut mempengaruhi pemikiran murid-muridnya. Nah ternyata itu memang disasar gitu. Di bukunya Dr. Adian Husseini itu kan dijelaskan, itu salah satunya kalau para para generasi tahun berapa ya, tahun 1980 sampai 1990 itu dosen-dosen kan dicatat dari Kanada, dari Amerika, itu kan dari California, terus dibalikan ke Indonesia itu udah dalam kondisi seperti itu. Gitu. Jadi memang menarik gitu. Sampai saya bantah-bantahan sama profesor-profesor yang ngajar yang ngasih ide itu. Karena akhirnya jadi bingung juga kan. Wah, nikah Ya, cepat salah. Sekarang kan kalau kita kan sering dibenturkan dengan misalkan dunia akademik gitu dengan pernikahan. Nikah dulu atau kuliahnya dulu. ya. Level berpikirnya meningkat. Kalau dulu kan harus S1 baru nikah. Sekarang harus S2 baru nikah. Nah, kalau Iya, ya, betul. itu kan berkurang drastis karena kan Ya, ada jeda. Nah, itu kan nggak cocok sebetulnya kita pakai misalnya di Indonesia. Nggak cocok betul. ya. Betul, Nggak betul. cocok. Tapi memang diakui eh, pendidikan juga penting gitu ya. Karena angka perceraian faktor utamanya salah satunya tidak punya prinsip, tidak punya ilmu yang kemudian itu menjadi pegangan dalam melewati dunia pernikahan yang berat. Ya, Ya. Itu berat. Dunia pernikahan itu nggak gampang, butuh ilmu, butuh tadi yang antum bilang tanggung jawab, butuh apa ya, leadership itu kan betul. nggak langsung ya. Wong kita kata Said Kutub itu bagus. Kalau kita ingin mencetak arsitek, dia harus sekolah 4 tahun. Dia ingin jadi dokter dia harus sekolah juga sama profesinya. Nah, kalau kita ingin nyetak manusia yang punya mencetak peradaban ya dengan pernikahan itu, kita nggak mau belajar. Nggak ada sekarang Betul. di kampus ya. Di kampus di Indonesia itu kan nggak ada kurikulum nggak ada. Karena negeri juga nggak ada. Ada, saya temukan hanya S3 itu di Ibnu Khaldun Bogor. S3 Kurikulum apa tadi? manajemen pernikahan ada. Oh, ya, 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 ya. Ilmu Itu manajemen tapi saya pernah dengar itu di zaman Utsmani itu ada loh.
Jadi kampus-kampus tuh ada loh tentang bagaimana menjadi ibu rumah tangga. Itu ada sekolahnya maksudnya. Ada Dulu, jurusannya. sekarang Iya nggak ada. dulu. Dulu Ya, ya, sekarang nggak ada. Dulu dulu ada jurusannya. masalah Jadi sekarang. mereka lulus itu untuk jadi ibu rumah tangga tapi tersertifikasi begitu. Hebat ya. Iya, Kalau iya. sekarang kan di S1 lulus nggak dapat apa-apa malah dikatain wah, sekolah tinggi-tinggi jadi ibu rumah tangga. Tapi dulu tuh ternyata di zaman Utsman itu ada loh. Bahkan di Andalusia waktu itu ada salah satu di mana ada sekolah untuk menjadi ibu. Jadi ibu itu ada sekolahnya gitu. Nah, Kalau hari ini kan antum yang pegang sekolahnya. faktanya sekarang tuh nggak ada itu. Jadi jadi gini, di dalam akademik itu Islam juga sering dibentur-benturkan dengan sains gitu. Jadi Betul. makanya ketika ada jurusan misalkan ilmu pernikahan itu ya sebetulnya langka sekali. Masih kalau dibilang swasta, di kampus swasta pun juga nggak ada. Saya Oh kemarin ya, Ustaz Afwan, antum pakai headset ada nggak? Soalnya kadang kalau kita nimpalin putus tuh suara antum, hilang. coba, Nah, coba ngomong antum, saya timpali. Saya tadi setiap ngomong saya timpalin putus suaranya. Ya, ya coba ngomong. Kecil suaranya, nggak kedengaran. Oke, sambil nunggu Ustaz Akbar, teman-teman kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komen ya. Langsung saja tulis, nanti saya bacakan insya Allah. Nanti biar dijawab Ustaz Akbar. Apa saja ini terkait malam ini adalah tentang pemikiran. Ya, pemikiran. Jadi saya ini bikin podcast ini khusus untuk teman-teman supaya mikir. Jadi ini nggak ringan-ringan nih. Jadi kalau doain aja ini bisa istiqomah ya program ini. Jadi kita akan jadi khusus podcastnya bahas tentang pemikiran. Gimana, Ustaz? Halo? Masih halo. putus-putus. Ya. Jadi kalau saya ketimpal antum ngomong putus punya antum. Suaranya hilang gitu. Sekarang ngomong jelas nggak? Ya, ini jelas. Oh iya. Ya begini saja lah. Ya, ya sudah. Baik. Tadi ya, saya ternyata membuat ini. Kemarin kebetulan saya memang lagi ngisi materi tentang ateis. Ini kan rame ya. Jadi dari antum bilang di Eropa itu hampir nggak ada, mereka itu nggak care lah, nggak peduli dengan urusan agama ya. Nah, ternyata ini itu mempengaruhi di negara kita yang dimana negara kita ini kan negara ngekor ya, nggak bisa bikin industri sendiri, tidak bisa menciptakan budaya sendiri gitu, ngekor aja gitu. Karena menganggap Eropa itu wah raksasa, padahal di balik itu mereka kan hanya raksasa di persoalan teknologi begitu ya. Mereka itu kan Hmm. sebetulnya kalau urusan pemikiran, urusan gaya hidup tuh hancur gitu loh, buruk banget. Masa ya ada orang kok kagum dengan Eropa, dengan ada orang nikah sesama jenis, kemudian bagaimana bisa dipikirkan tadi nikah dengan hewan, nggak menikah, bahkan di Jepang mereka menganggap anak itu beban. Nah, itu akhirnya memunculkan persepsi bahwa saat ini hampir rata-rata itu ada sekitar datanya ya, 91% di CES-nya, Ceko itu pemudanya itu tidak ada yang punya orientasi beragama. Hmm. Nah, itu kan ngeri ya gitu loh. Dan bahkan ini sampai ke Timur Tengah gitu. Kalau dibuat jadikan dalil gitu. Di Arab memang ada, di Arab ada, di Saudi itu 19% masyarakatnya mengaku tidak terlibat dalam praktek keagamaan. 19%. Ya, dan 5%-nya lagi ateis. Jadi sejauh itu gitu loh maksudnya penyebaran ini. Nah, ini gimana sih gitu loh. Kita itu bisa membentengi umat ini gitu supaya enggak seperti itu, enggak kebawa. Emang kelihatannya penyampainya trendy, maksudnya keren gitu ya. Kalau dipakai itu enak gitu kayaknya. Kayaknya gitu. Ya, Gimana, Ustaz? ya. Memang pemikiran itu kan nggak kelihatan ya. Hmm. Kalau kita lihat kayak tadi antum bilang Jepang, Korea eh, itu pemikirannya sama-sama sekuler sebetulnya. Betul. Cuman wajahnya wajah Asia. Siap. Jadi sebetulnya sama. Pola pola itu kan sama. Cuman kalau membentengi untuk nikah cepat itu ya, itu memang butuh proses ya. Karena sampai hari ini kadang-kadang saya temukan juga ternyata kadang-kadang mereka bukan hanya dibenturkan karena pemikiran, tapi karena Hmm. pragmatis ya. Ada Ya. yang harus nyari nafkah dulu untuk Oh, keluarganya. betul. Itu paling banyak Ya, itu. ya itu pragmatis. Jadi apa ya, belum bisa sampai ke level ideologis ya.
Itu Betul, kalau betul. ideologis memang kadang-kadang faktor nekat saja gitu ya. Betul, Nah, betul, jadi betul. selain pemikiran, thinking, yang kedua ya masalah pragmatism itu juga kuat gitu. Nah, dua faktor ini sebetulnya yang mengganggu anak muda hari ini. Nah, yang ketiga mungkin faktor family ya. Family itu juga ngaruh. Kadang-kadang ada yang ada nikah itu mungkin tradisi Jawa misalnya itu kan nggak boleh loncatin itu kan ya adik kandung kakaknya nikah itu sebetulnya menarik gitu ya, cuman itu kan lebih lingkupnya lebih mikro ya, tapi itu tetap juga jadi masalah besar karena gini, eh, saya nggak bilang Eropa itu terbaik, cuman cara mengatasi orang-orang yang mau nikah juga itu mereka punya masalah juga, dan kita mungkin bisa belajar. Orang-orang yang nggak mau nikah itu kan berdampak pada penurunan angka demografi ya di negara mereka. Akhirnya kalau penurunan angka demografi itu nggak punya lagi orang-orang yang mengisi pos-pos SDM di pemerintahan, di militer mereka gitu. Akhirnya mereka mau nggak mau membuat program. Jadi ini keren sebetulnya. Jadi pemerintah di Jerman maupun Prancis itu membuat program agar orang itu mau nikah supaya punya keturunan dan nanti membantu tugas dan fungsi negara gitu. Ya, Jadi itu menarik sekali sebetulnya sampai negara itu mengalokasikan dana yang nggak sedikit ya untuk persalinan, untuk sekolah gitu ya, orang-orang yang mau menikah gitu. Jadi hebat tuh ya. Masalah jadi nggak nikah tuh juga masalah. Kalau di kita kan udahlah jangan nikah. Kalau udah nikah punya anak banyak juga jangan banyak-banyak anaknya. Jadi ini faktornya panjang dan melebar gitu. Padahal kalau kita punya konsep Islam ya sederhana gitu ya, nikah itu ya karena perintah Allah saja gitu. ya, ya, betul, betul. Itu saja, nggak ada niat yang lain ya. Nggak Lu mikir yang jauh-jauh lah ya. nggak Nggak mikir usah tinggi-tinggi. jauh-jauh, samina Nah, wa ta'na. Tapi kadang-kadang kalau terlalu pintar kitanya keblenger, kalau kita bodoh ya kitanya jadi tadi pragmatis. pragmatis, betul. Heeh, Padahal Nabi makanya mengatakan loh, ya ya itu kan tentang tazawwajul wadudal waluda fa ini mukasirun bikumul umama. Padahal Nabi kan nyampaikan, nikahlah perempuan tuh yang lope-lope, maksudnya yang suka gampang cinta gitu katanya Nabi. Dan dan dapat memiliki banyak anak gitu. Dudal waluda itu jamak dari walad gitu, keturunan anak-anak, punya anak yang banyak. Itu perintah Nabi loh. Maksudnya Nabi mensuges begitulah, suges ya bukan perintah, menyarankan nikahilah perempuan yang penyayang dan banyak anak gitu maksudnya. Nah, kenapa? Karena mukassiru bikumul umama. Nabi itu menyukai kalau umatnya nanti itu banyak, akan membanggakan umatnya gitu. iya betul. Ini Iya, terjadi sama Cina loh. Sama Cina. Cina itu menguasai peradaban. Hari ini itu karena mereka tertolong banyaknya sumber daya manusianya. betul. Iya. Jadi Cina banyak. konsep konsep ini kan konsep Islam, Ustaz. Gitu loh. Tapi kenapa Ya. orang Islam sendiri kok jadi gitu ya? Ustaz, ini ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan. Antum jauh lagi, nanti kepotong lagi. Kayak tadi aja nggak kepotong. Harus dekat. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Apa hukum nikah bagi orang yang sakit? Misalnya tumor, kanker, kayak gitu. Ini gimana ya hukumnya? Oh beda ya. Pertanyaannya Hmm. sini yang Ada hukum yang di atas. Ada percintaan yang di atas. bersama istri. Ini yang di atas dulu, yang di atas dulu. Ini yang tadi Oh, udah nanya, nggak enak tadi siapa Mbak ini namanya? Mbak Adair, Adair, oh enggak, ini Mbak atau Mas? Adair Moraseli ya, Maroseli. Gimana ini hukumnya orang yang nikah tapi punya sakit parah gitu? nah ini antum lebih utama lah untuk menjawab. Oh, enggak. Antum lah, antum. Enggak Antum apa-apa. ini kan eh, Udah antum saja, monggo. Lu ini tamu, saya insya Allah ikut lah pokoknya gimana tamu, pendapat tamu saya lah. Silakan, ayo silakan, silakan. Ya. itu pertanyaannya insya Allah bisa dijawab dengan lebih bagus. Karena kalau susah di belakang udah ada kitab yang siap menjawab. Enggak, itu kenceleng itu loh, kenceleng. Jadi antum yang jawab atau saya nih? Antum, antum. Ya udah saya jawab. Hukumnya eh, jadi boleh ya. Jadi tidak harus sunnah gitu. Karena ada bahaya dalam dirinya begitu. Artinya bisa kemudian bisa khawatir kalau seandainya tumornya misalnya dia punya kekhawatiran bahwa dia tidak bisa melayani suaminya
dengan baik. Kalau ini perempuan ya, hak-haknya bisa bisa tidak kita penuhi. Kemudian kalau ini laki-laki dia jadi tidak bisa bekerja misalkan secara maksimal, maka ini boleh gitu ya. Ini pernah terjadi pada Ummu Hani. Ummu Hani itu cinta pertamanya Rasul. Jadi pernah menolak gitu ya pinangan Nabi itu karena dengan alasan dia punya banyak anak dan dia khawatir nanti dia tidak bisa memenuhi hak-haknya Nabi sebagai suami. Nah, gitu. Jadi boleh saja gitu ya. Kita kemudian akhirnya berpikir untuk nggak menikah karena kita punya persoalan itu. Yang itu memang itu nanti bisa mempengaruhi persoalan hak dan kewajiban masing-masingnya. Ya, tadi yang saya sebutkan. Wallahu alam. Jadi hukumnya turun jadi boleh, nggak sunah gitu. Doror ya, Terima kasih. mendatangkan. Betul, karena tadi Ummu Hani pernah bahkan tidak sakit tidak apa-apa, dia hanya punya anak banyak, kan janda ya. Nah, dia takut tidak bisa ngurusi Nabi dengan baik, gitu. Akhirnya ditolak, gitu. Akhirnya milih menjanda sampai sampai meninggal ya, sampai tua. Itu diurus oleh Nabi tapi dirawat oleh Nabi. Wallahu alam. Ummu Hani itu sepupu jadi jatuhnya, anaknya Abi Thalib, kakaknya Ali ya. Wallahu alam. Ini ada pertanyaan kedua nih, Ustadz. Ini antum yang jawab nih. Saya mau tanya hukumnya memamerkan kemesraan apa nih bersama istri di medsos. Hai, Wibisono Rizky. Silakan Ustadz. Ya ini banyak banyak yang nggak setuju dan banyak yang setuju ya. Ya, Nah, fikih, bicara fikih itu kita harus menerima selama masing-masing punya argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada sebagian kelompok yang mengharamkan, gitu. Iya kan ya, ya, mengharamkan. ya, ada betul. Ya, Eh, itu kan apa namanya tuh eh, memancing ya, memancing gorizatun naum, ya, meningkat, gitu ya. Atau karena memang bukan karena gorizatun naum, bisa jadi karena faktor yang kedua, faktor cemburu gitu, karena belum punya pasangan. Itu bisa jadi kelompok yang pertama yang menolak. Atau kelompok yang ya, kedua boleh memamerkan, yang dimana eh, karena Rasulullah juga pernah ya memamerkan kemesraan, tapi pernah, kemesraan pernah. harus diurai sebagaimana definisi cinta gitu. Ya, Jadi cinta saja kan tadi kalau dalam barat disebutnya kan love, making love, maksudnya kan bersentuhan gitu. Ya, ya, kalau kita cinta mahabbah itu kan beda lagi definisinya secara bahasa, secara syar'i juga sebetulnya diajarkan. Itu kan di kitab Nafsiyah Islamiyah itu dijelaskan ya konsep cinta sesungguhnya. Bahkan cinta ya, sesama jenis kita malah dianjurkan. Karena cinta ya. antum, karena itu kan dalam Islam ada masalah. Justru itu Masya Allah. dianjurkan. Ya bahkan Ya, Abdul bilang dari Rasulullah, kalau kamu cinta kepada sahabatmu, saudaramu, sampaikan aku. tunjukkan. Suruh Iya, nunjukkan. itu itu kan kalau pakai barat kan, ini LGBT gitu kan, padahal kan enggak Ya, ya, ya. gitu. Nah, eh, kalau antum nonton film Umar juga Sayyidina Umar mencium Sayyidina Abu Bakar itu mungkin dalam pandangan LGBT itu bagus gitu. Tapi kalau dalam Islam ya itu bentuk cinta gitu, bentuk Normal cinta. saja gitu ya. Nah, Ya, jadi definisi mesra balik lagi tadi Rasulullah juga bilang menyampaikan ya, mesra itu memang harus ditunjukkan antara eh, sesama pasangan gitu. ya, Cuma kita kok sama pasangan kita nggak mesra gitu kan ya, ya, musuhan, ya, sering ya, musuhan. ya. Itu Betul, teman, betul. walaupun memang definisi pernikahan nanti dalam kitab Nizamul Istimai kan adalah sahabat, ya, perannya sama-sama Ya, ya, ya. jadi memang kemesraan So, ini tergantung sudut pandang. Kalau memang ini kan juga media sosial ini kan juga jadi bahan yang harus dievaluasi. Karena ada media sosial yang dikunci. Kan betul, biasanya betul. mengunci gitu kan ya. Nah, kalau Ya, mengunci ya. kan dilihat oleh orang yang dilihat. Atau kita mungkin yang lebih harus lebih hati-hati karena mungkin orang yang melihat belum tentu punya ilmu untuk memahami definisi kemesraan tadi. Sehingga akhirnya Hmm. mereka bisa memberikan satu pandangan, oh ini kayak gini ngapain sih gitu kan. Dan kita Ya, ya. jadi orang yang viral di media sosial itu memang serba salah karena disebut pria kita salah dihujat jadi memang Iya. tadi Nabi itu ya dia maju aja terus, kalau kita tahu itu adalah kebenaran
itu adalah sebuah kebaikan, jalan terus. Meskipun Ya, rintangan. Menikah juga sama kan, rintangannya banyak, ya nikah aja. Gitu. ya, betul, betul. Gitu sih. Ya, siap. Nah, ini jazakallah khair Ustaz jawabannya. Iya, jadi saya mungkin termasuk yang agak beda sama Ustaz Akbar, artinya dalam amal nih, dalam amal. Saya kan jarang gitu foto istri. Karena gini, karena gini. Ini cerita saja, karena pernah ada ain Ustaz. Jadi kami itu pernah ketiban ain. Jadi ya saya nggak tahu ya follower gitu kan banyak, nggak tahu. Itu pernah kena ain gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk tidak pernah naikkan istri lagi untuk di sosmed. Nah, tapi terlepas daripada itu tadi dikatakan Ustaz Akbar, memang Rasulullah SAW sendiri pernah kok menunjukkan kemesraan dengan istri beliau, terutama Aisyah radhiyallahu anha. Itu padahal istri yang paling muda ya, paling cantik juga gitu. Beliau pernah menempelkan pipinya, ketemu pipinya Aisyah, dagunya Aisyah pernah nempel di pundaknya Nabi. Sampai seperti itu gitu maksudnya kemesraannya. Dan itu di pertandingan gulat, nonton gulat bareng gitu. Artinya banyak orang untuk melihat. Dan asalkan kadarnya nggak terlalu sering, terus tidak dimaksudkan untuk wah ini biar anu lah ya, ini kompor ya, biar manas-manasi gitu ya. Asal tidak seperti itu ya tidak ada masalah sebetulnya. Itu kembali ke kita, maksudnya Iya. ya makanya nikah. Makanya nikah gitu. Tapi juga terus bukan untuk menjadi ajang tadi ya, panas-panasan begitu. Iya betul. Walau bagus nih. Ini jadi nanti biar gini loh, biar jadi pernikahan itu berwarna. Termasuk ya gini, persoalan kasih sayang, ya, persoalan apalagi yang kedua, persoalan apa namanya? Nuzus. Jadi seorang suami itu harus punya nuzus juga. Kalau enggak nanti bisa di apa namanya? Termasuk laki-laki penghuni neraka, yaitu yang nggak punya rasa cemburu dengan istrinya. Artinya dia tidak menunjukkan kecemburuannya. Artinya ketika istrinya bermaksiat dia diam saja. Cemburunya itu bukan cemburu yang cuman sekedar cemburu-cemburuan orang pacaran loh ya. Tapi cemburunya itu adalah ketika ngelihat misalnya istrinya bermaksiat, tapi dia tidak mau ngasih tahu istrinya yang benar, itu salah mi, nggak gitu. Nah, itu Ya. Allah nggak suka itu, gitu. Ya jadi ada latar belakang lah teman-teman, jangan cepet-cepet menghukumi lah. Dan standar masyarakat tadi itu juga harus ditelaah juga ya. Ini era sosial media sih, sebetulnya kita bisa milih gitu. Itu kan persoalan amal nafsiyah ya, amal pribadi orang gitu. Kalaupun nanti dia ternyata kebablasan, menurut syara, ya kan, ya itu kan nanti ada perhitungannya. Tidak perlu kita. Kita itu tugasnya menjaga diri kita aja. Ku anfusakum wa ahlikum naro, itu tugas kita. Tidak julid, ya, tidak nyinyir, ya. Terus kemudian menahan lisan kita, itu kita. Gitu. Jangan diserahkan ke orang lain. Jangan jangan apa ini misalkan lihat teman pamer kemesraan terus akhirnya nggak tahan, wah komen boleh kalah kita. Kita apa Ya. bedanya kita sama dia gitu ya? Memamerkan kemesraan apa bedanya? Itu eh, memang bukan tempat untuk ajang menunjukkan siapa kita ya. Justru sebagai muslim ya kita ini menjadikan medsos itu sebagai sumber sumber referensi Ya. gitu, daripada sumber fitnah. Karena Hmm. memang kayak gini loh, masalah itu ada banyak di medsos. Orang bisa selingkuh, tukeran WA doang ternyata. Bisa Mm-mm. selingkuh. Betul. Udah Betul. gara-gara apa tukeran WA? Padahal hal yang sederhana kan. Mm. Itu di medsos. Jadi ajang medsos ini juga harus dijadikan muhasabah buat bagi pasangan suami istri itu ya. Kalau bisa jangan ada yang ditutup-tutupi inbox itu ya. Akun kalau suami istri itu memang saya pernah diajari sama salah satu trainer dulu ya kakak senior di kampus eh, Mas Canun, Kang Canun kalau tahu tuh. Dia parenting banget nikah muda. Terus kemudian beliau bilang salah satu kunci agar rumah tangga itu aman dari fitnah ya saling Terbuka. mengetahui akun password. Iya, masalah itu. Itu insya Allah lebih aman dan lebih enak. Dan kalau ada misalkan pertanyaan ataupun apapun di media sosial itu harus Betul. ya memang harus Nah, itu ya. terkait keterbukaan ini ada pertanyaan nih. Bagaimana terkait mengelola uang setelah nikah? Apakah harus dipegang sama istri? Wah, oke. Gimana Ini ini? sensitif Silakan. ya. Susah juga ya pertanyaannya ya. Tapi gini lah, ini mungkin akan banyak isu-isu sensitif ya. Karena yang kebanyakan ngomong ke saya, pertanyaan-pertanyaan baik media sosial itu rata-rata mas ini finansial gitu. Ya, ya.
Nah, karena gini, eh kunci gini. Tapi guru saya ngajarin gini, fungsi koam suami itu adalah direktur keuangan. Jadi megang keuangan. Tapi fungsi istri adalah manajer keuangan, mengatur, mendistribusikan. Bahkan itu justru menarik. Ketika fungsinya itu berjalan, istri itu kan ngasih rancangan anggaran ya, rancangan Ya, anggaran kepada suami. Nah itu kemudian nanti bisa ada komunikasi di situ. Nah, itu justru akan mempererat hubungan antara suami istri. Nah, betul, betul. tapi ada versi yang guru saya juga. Hmm. Jadi itu role model bisa kita pakai, terserah, yang penting kan tidak melanggar hukum syara. Yang kedua, semua gajinya itu diserahkan ke istri. Nanti kita Ini tipe, minta, kan tipe suami takut istri deh. nggak juga sih. Bahkan sekarang beliau malah punya pesantren besar sekali gitu di sana, di Masya Allah. Sumedang. Itu karena Ya, faktor ya, ya. tadi ya. Jadi yang penting apa? Yang penting kebutuhan istri ya, dipenuhi gitu ya. Itu paling Ya, penting. Karena nih Isa juga bukan orang yang terbaik dalam manajemen keuangan ya. Kadang-kadang benar, kadang-kadang berantakan. Tapi kita berusaha untuk bagaimana bisa memaksimalkan masalah keuangan ini. Tapi yang betul, penting betul. filosofi masalah manajemen keuangan rumah tangga ini memang harus dimusyawarahkan gitu ya. Harus dimusyawarahkan. Komunikasi lah. Itu paling penting karena jangan sampai kadang-kadang ada suami ingin beli sesuatu harus istri, atau istri ingin sesuatu izin suami. Nah, kenapa nggak Hmm. bertemu di titik yang bicara sesuatu yang sama-sama penting gitu. Dan memang karena dua makhluk ini kan punya latar belakang berbeda, punya fitrah berbeda. Kalau nggak Ya, dikomunikasi akan banyak sekali masalah. Karena setelah faktor prinsip ya, faktor kedua yang menyebabkan perceraian itu faktor ekonomi. ya, Itu betul, betul. luar biasa, luar biasa. Jadi itu Di Semarang memang tuh 80%. Ya, jadi di pengadilan negeri agama itu 80% kasus perceraian di Semarang itu karena ekonomi. tapi memang nggak dipungkiri ya. Sekarang udah hidup berat. Ini orang udah nikah itu tahu kenyataan yang sesungguhnya tentang dunia. Makanya semakin lama nggak menikah itu mereka dia nggak akan tahu dunia nyata pernikahan itu seperti apa. The real world itu ya setelah menikah, karena kita ngalamin eh, hidup berdua, kita ngalamin kalau punya anak beli susu, beli popok, itu luar biasa sekali. Antum bayangin sampai ada di rumah tangga itu popoknya nggak ganti-ganti. Jadi popok Dicuci ya. dicuci, dijemur, pakai lagi, ya roh, ya segitu susahnya gitu ya. Ya Tapi memang akhirnya kalau gini, kalau jadi akhirnya berpikir begitu kan nanti malah jadi nggak mau nikah. Wah, ngeri juga ya. lah Gitu. itulah. Iya nah. Dari tadi makanya filosofinya atau landasannya kita tuh menikah karena ibadah, bukan karena yang lain. Ya, 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 ya. Ya Jadi harus kan itu Allah sih. dia ngatur. Tapi tadi perlu ada masing-masing persiapan ya. Misalkan Ya. laki-laki nyiapin untuk apa yang kemudian kalau belum punya pekerjaan yang bisa menafkahi dalam rumah tangga. Dulu saya jualan buku waktu sebelum nikah tuh, saya mikir buku ini cukup gitu. Nah, jadi buku itu jadi ladang usaha gitu. Hmm. Nah, jadi itu harus ada. Jadi nggak boleh kita tuh kayak perang tapi nggak bawa senjata gitu, ya kan? Ya minimal udah kerja gitu lah ya. Ada Kalau nggak kerja, pekerjaan gitu. pekerjaan tetap. Ya. Kalau tetap bekerja. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya lah. Jadi eh, jadi intinya terserah saja boleh ya mau dipegang istri atau diatur suami boleh selama yang penting itu kalau tadi ada pertanyaan sebetulnya lebih ke harus nggak dipegang istri maka nggak harus gitu tidak harus tapi Iya. ya tadi istri itu punya bagian namanya nafkah itu yang harus antum kasih itu wajib berapapun seikhlasnya artinya si sekonaah perempuannya menerima. Ya. Yang ketiga nih ada pertanyaan ketiga lagi keberapa lah ini saya lupa ada pertanyaan lagi nih bagaimana seorang wanita karir yang niatnya kerja untuk nunggu jodoh tapi malah di perjalanannya merasa kesenangan nih enak nih
dengan kesendirian. Nah, kayak tadi itu akhirnya nyaman sendiri karena punya penghasilan, bisa me time, kemudian bahasanya sekarang ini bisa aktualisasi diri tanpa harus mikir tekanan-tekanan dari pihak lain gitu ya, nggak harus mikir masalah yang lebih kompleks lagi gitu. Gimana itu? Betul. Terjebak itu. Kalau hidup sendiri itu lebih besar ya, karena pengeluarannya nggak banyak. Betul. Kan kalkulasi matematik. Bahkan ada salah satu dosen saya dulu, itu sampai usia 59 tuh belum nikah sekarang. Udah Wush. punya Paris, punya rumah mewah di Dago, gitu ya, di Bandung. Itu rumah elit lah. Ya, Mobilnya mewah, tahun itu bisa beberapa kali keliling ke luar negeri itu. Karena memang pemasukannya besar dan pengeluarannya nggak besar. Nah kalau udah nikah, ya kita kan dibenturkan nggak makan kan nggak satu piring, makan dua. Kalau punya anak tiga empat, belum susu dan susu. Jadi banyak apa lagi? Kadang ada kondisi di mana istri itu kan nggak bisa menyusui, berarti harus beli susu formula. Itu juga biaya dan itu harus dihitung, itu real. Makanya yuk para jomblo ya bangun dari tidur gitu, hadapi kenyataan dan tanggung jawab itu, ambil karena tanggung jawab itu yang kemudian mendewasakan kita. tuh. Kau Nah tidur terlalu miring. sendirian memang banyak, tapi masalahnya juga ya sendirian, sakit nggak ada yang ngurus, nggak ada yang doain. Dan ngerinya gini Ustaz, ngerinya adalah sekarang perempuan itu jauh lebih aktual daripada laki-laki. Itu yang akhirnya Iya, menjadikan perempuan berpikir, bang, ngapain nikah? Cowok sekarang banyak nggak tanggung jawab, kerja aja nggak iya, bisa. Itu loh, ya ngeri ya. Jadi maksudnya ngeri. ini laki-laki nih ya, ini tantangan, challenge. Kenapa perempuan pada akhirnya juga pemilih ya jangan disalahkan. Karena laki-lakinya juga pemalas. Ini ada pertanyaan sebetulnya relate sama itu. Adakah standar gaji penghasilan untuk menikah yang ideal? Ini kalau saya boleh jawab, Ustaz. Kalau saya Ya, tidak ada. Karena dulu berdasarkan pengalaman juga saya itu bahkan enggak, masih belum kerja dulu nikah. Tapi ini jangan dicoba, don't try this at home ya, karena ini hanya untuk pro saja. Artinya beruntung saja gitu ya. Karena mertua itu baik sekali waktu itu. Almarhum sudah meninggal ibu, jadi saya masih ingat banget kebaikan beliau itu. Mau nerima anak yang atau laki-laki yang datang menang anak perempuannya yang belum kerja waktu itu. Saya waktu itu masih kuliah terakhir, semester akhir itu. Minang belum ada kerjaan waktu itu, tapi akhirnya saya diterima gitu. Nah, cuma akhirnya dibuktikan sampai sekarang gitu. Artinya ketika ditanya apa yang harus dilakukan dengan anak saya, jawabannya adalah bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu penting sebagai seorang laki-laki harus bisa namanya kemudian dia bertanggung jawab kepada istrinya gitu ya, menjadi koam tadi gitu. Jadi pertanyaan harusnya bukan seberapa banyak gaji sih, seberapa kamu itu percaya dengan dirimu bahwa kamu itu bisa bertanggung jawab untuk tidak hanya menafkahi ya, tapi juga bagaimana mendidik. Ya, jadi mendidik itu penting. Jadi sebelum kita memberikan nafkah, pendidikan itu penting. Kenapa? Karena itu yang membuat istri itu nanti memahami. Misalnya seandainya kondisi setelah pernikahan itu tidak seideal sebagaimana apa yang dibayangkannya. Sehingga kita perlu mendidik dia dulu bahwa ada kondisi-kondisi tertentu, ada hal-hal tertentu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Oh, bertawakal, menyerahkan kepada Allah. Rezeki itu sepenuhnya milik Allah. Saya tetap akan berusaha dan seterusnya. Nah, pendidikan ini penting. Kebanyakan dari kita tuh hanya mikir bagaimana bisa ngasih uang istri. Setelah bisa ngasih uang istri, yang terjadi adalah kalau tidak bisa ngasih, ditendang. Tak ada uang, abang, ada uang abang sayang, tak ada uang abangku tendang. Itu karena kita pragmatis tadi, gitu loh. Lakinya mikir berapa yang harus bisa saya kasih ke istrinya, akhirnya istrinya berpikir kalau nggak segitu ya berarti saya tidak bahagia. Nah, ada hal lain akhir, tidak hanya sekedar keuangan, tapi juga bagaimana kita mendidik mereka supaya berqanaah dengan berapapun yang kita dapatkan. Selama apalagi kalau seorang istri itu memahami bahwa lebih baik mereka itu dalam keadaan terbatas ya, susah nafkahnya daripada tapi dapat yang halal gitu, daripada mereka bergelimang tapi dari jalan yang haram. Nah, ini yang nggak banyak perempuan sekarang itu pahami. Ini yang nggak banyak perempuan itu bisa pesankan ke suaminya. Jadi ini kalimat para istri sahabat dulu itu. Jadi kalau seandainya sahabatnya itu keluar untuk cari nafkah itu kalimatnya begitu istrinya. Saya tahan lapar kok mas, gitu bahasa kita ya.
Ya, jadi kamu tidak usah khawatir kalau seandainya kamu itu kemudian pulang hanya membawa berapa. Saya kuat. Tapi saya itu justru tidak kuat dengan api neraka. Maka jangan sampai kamu membawa harta haram pulang ke rumah ini. Nah, itu pesan seorang istri ke suami. Itu menyentuh loh. Tapi itu jarang dikatakan oleh para istri hari ini. Pak, sana cari uang yang banyak ya. Nanti kita weekend senang-senang. Itu ya. Hilang ruhnya, nggak ada ruhnya. Itu sih kalau saya, Ustaz. Maaf nih, Ustaz. Nah, ini pertanyaan untuk Antum. Minta tolong jelaskan tentang sekufu itu maksudnya apa? Ya, ya, sekufu ya. Sekufu itu kalau dalam Al-Quran kan dijelaskan ya, tentang apa namanya eh, istilah sekufu. Kalau kita rujukannya Al-Quran, karena memang istilah sekufu ini kan ada di Ya, dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, cuman ketika ya. kita mengambil referensi Al-Quran, kadang-kadang kita yang akhirnya bingung sendiri, sekufu itu apa gitu ya. Nah, eh, dalam beberapa hadis Rasulullah pernah menjelaskan juga ya, eh, kalau kemudian istilah sekufu itu sama gitu. Maksudnya sama itu dalam arti masalah keimanan, keimanannya sama. Lalu kemudian yang kedua, secara keilmuan juga harusnya memang sama juga gitu. Tidak mungkin eh, ada orang berilmu menikah dengan orang yang tidak berilmu itu hampir mustahil. Yang Ya. itu ada Karena mungkin hanya lingkungan di ya. film-film, sinetron. Iya, gitu. Karena rata-rata ya mereka itu karena sama-sama paham. Nah, Ya, eh, karena berada di satu lingkungan ya. karena satu lingkungan. Suaranya kecil. Suara siapa tuh? Antum, makanya harus deket. Oh, ya udah nanti dekat deh. Nah, Karena gitu lupanya pakai Ustaz. HP, tapi pikir pakai laptop. Kalau pakai laptop kan jelas. Iya, Nah, memang makanya. kadang-kadang istilah sekufu banyak yang beda pendapat ya. Misalkan menurut Imam Malik, ya. Imam Malik yang disebut Ya, dengan sekufu atau kafaah ya, sama itu eh, dikaitkan dengan samanya pemahaman tentang agama, tentang kepribadian, tanpa dikaitkan dengan nasab, gitu, kemudian harta, kedudukan sosial dan lain-lain. Itu bagi Imam Malik dan para pengikut mazhab Maliki bahwa setiap muslim adalah kufur bagi setiap muslimah sepanjang dia bukan merupakan orang yang fasik, orang pezina, peminum khamar dan sebagainya. Karena itulah saya tadi bilang bahwa pandangan utamanya adalah masalah agama. Nah, karena beliau mengambil pendapat dalam surah Al-Hujurat ya ayat 10 bahwa uh, Allah pernah berfirman, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Dan kata Allah, sama-sama beriman ya. Kasusnya Zaid ya, Zaid, Zainab binti Jash dengan Zaid bin Harisah itu kan akhirnya menikah. Itu juga akhirnya kan jadi masalah tuh ayat itu cerai. sama orang-orang yang tidak beriman, itu jadi bahan penelitian loh. Jadi bahan penelitian karena uh, itu beriman cerai juga gitu. Jadi istilah sekufu ini kan, jadi istilah-istilah Islam hari ini tuh banyak ditarik-tarik sama dunia barat untuk dianalisis dan dicari kelemahannya. Dan kita justru bukannya melakukan satu pembantahan, malah kita terbius juga dengan itu gitu. Itu parah masalahnya ya. Istilah poligami, istilah yang berkaitan pernikahan itu semua jadi masalah hari ini ya, karena dijadikan argumentasi dan itu sangat bahaya sekali, termasuk kasusnya pernikahan Zainab binti Jahsh dan Zaid bin Harisah ya. Ini kan secara secara konsep keimanan kita kan melihat bahwa Islam memutus rantai penyetaraan atau
pembedaan strata sosial. Ya, karena Zainab binti Jahsy kan dari kalangan bangsawan, sedangkan Zaid bin Harithah adalah Maula, mantan maula. budak. Ya, mantan budak karena ketika Rasulullah itu kan diangkat jadi anak, makanya jadi Jadi anak anak. angkat gitu. Gitu. Nah, lalu kemudian itu jadi masalah gitu. Nah, akhirnya kemudian Islam mengatur agar menikah antara Zainab dengan Zaid. Tapi kemudian ada masalah memang, tapi kan masalah itu ya masalah rumah tangga pada umumnya lah gitu. Bukan masalah konsep keimanannya gitu. Nah, cerai dan itu juga cerai juga perintah juga. Itu kan jadi masalah juga di barat. Jadi bahan penelitian ya Mm-mm. antara pendapat ayat-ayat tadi dibenturkan gitu untuk cari pembenaran bahwa orang beriman pun juga secara skufu ternyata cerai juga. Lalu buat apa nikah? Itu kan bahaya sekali. Nah, sedangkan kita melihat ini adalah satu contoh untuk kita teladani bahwa eh, pernikahan jadi ada banyak pelajaran tapi pelajaran utamanya Islam tidak melihat itu dari faktor strata sosial. Gitu. Nah, setelah itu yang menarik adalah Rasulullah menikahi Zainab. Itu Zainab. jadi masalah yang kedua di Barat. Jadi fitnahnya emang dahsyat, Ustaz. Jadi ini kadang-kadang kita menutup mata dan kita nggak memberikan satu pembantahan ya secara ilmiah juga. Maksudnya kita harusnya memberikan suatu statement gitu, apakah melalui jurnal pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Inggris untuk membantah isu-isu mereka gitu. Akhirnya fitnah itu kan terjerumus, ngapain mempelajari pernikahan ala Nabi gitu. Nabi itu akhirnya ngambil nyomot anak angkatnya sendiri itu kan ngeri sekali gitu kan ya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. padahal di Fitnah situ ya. sebetulnya Allah sedang mengajarkan sekufu itu ada, bahkan itu dicontohkan pernikahan antara bangsawan yaitu Zainab binti Jahsy dengan Zaid bin Harithah. Jadi patokan inna akramakum minallah atqakum itu sekufu itu. Jadi sama, yang penting takwanya. Gitu. Ya, ya. Itulah gambarannya. Mungkin aku mau Gambarannya. menambahkan dari ini. Ya, ya. Bagus itu ya, betul-betul sekali. Jadi memang benar. Memang benar. Ya, sekufu itu bisa macam-macam. Imam empat mazhab saja berbeda kok. Beda mereka memahami sekufu Ya. itu. Ah, iya, Itu contoh beda. satu aja ya. Nanti boleh pakai Iya, mazhab yang lain. beda. Kalau Tapi Imam kayaknya Abu, sama deh. Kalau muaranya takwanya kayaknya sama. oh ya, betul. Iya. Kalau agama tetap prioritas karena Nabi juga memprioritaskan. Tapi kita boleh mempertimbangkan hal yang lain, maksudnya. Karena ada pertanyaan gini, saya pernah ditolak Ustadz, kenapa? Gara-gara saya tidak cantik loh. Ya, tidak cantik itu juga masuk di indikator kok. Saya bilang gitu. Ya nggak bisa nggak bisa dikomplain. Cuman saya cuma bilang ya berarti dia bukan jodohnya kamu, gitu aja. Oh saya pernah ditolak Ustadz, kenapa? Karena katanya saya nggak ganteng. Ya, ya apa ya, ya lebih baik daripada nolak kamu gara-gara agamanya kan nggak boleh gitu. Kan gitu kan, menolak karena agama nggak boleh, nolak karena baik itu kan nggak boleh. Iya. Tapi misalkan Dulu wah kan dia, Bilal juga pernah tahu kan antum kisahnya Bilal itu kan ditolak gara-gara nggak suka aja sama Bilal. iya Padahal kalau tahu kan bukan kedudukan karena Bilal di agamanya sisi Nabi padahal kan luar Bilal biasa. gitu. Iya. Nah betul, kayak ini juga, kayak siapa namanya, sahabat Nabi itu yang Julaibib ya, Julaibib itu kan nggak nikah-nikah karena dia mantan budak dulunya, berkulit hitam, terus nggak menarik lah, rambutnya kayak kismis, keribu gitu, Hmm. nggak ada yang suka gitu. Ya sekarang kalau cewek merasa bahwa oh kalau nggak cantik nggak bisa nikah karena cowok-cowok pada cari yang cantik, ya sama aja sebetulnya, sama aja kalau dibalik. Sama aja saya bilang, itu kan juga termasuk indikator. Makanya ya kita positive thinking saja bahwa ya kita bukan, dia bukan punya kita. Enggak, bukannya. Berarti harus yang lain yang bisa menerima kita. Saya pun dulu ya sama Ustaz, ditolak-tolak juga. Sampai ketemu yang mau gitu. Jadi ya tadi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Saya ngomong gini karena saya pernah ngalami ya. Jadi nggak apa-apa. Nggak usah berkecil hati. Itu para sahabat dulu ya pernah ngalami itu. Oke, jadi itu ya tadi jawabannya bahwa sekufu itu memang ada dan itu tidak bisa dinafikan. Kalau kita mau nggak suka ya jangan ke kita, ngomongnya sama Allah. Bahwa memang sekufu itu ada. Artinya, tapi nanti bisa dilihat dari beberapa tolak ukur tadi, yang 4 terutama kata Nabi. Ya, kalau agama jelas ya, pasti yang paling utama. Tapi nanti kan boleh dia mempertimbangkan, oh, nggak punya pekerjaan nih, belum punya pekerjaan, boleh dipertimbangkan. Oh, kurang
tinggi, kurang langsing misalnya gitu. Ya boleh saja, asal ya jangan disebutkan di depan orangnya, jaga perasaan. Iya. Nih, ada lagi pertanyaan. Ini kita jadi tidak bahas masalah pemikiran, malah jawab pertanyaan terus ya. Gimana? Nggak apa ya, karena mereka udah terlanjur tanya ini. Sambil nanti mungkin antum kasih lagi juga materi tentang pemikiran tadi loh, gaya barat. Jadi malam ini itu sebetulnya kita lagi bahas tentang konsep pernikahan dengan gaya hidup orang barat. Termasuk di Korea ini yang lagi Ini lagi aja, ngetren itu. gini, supaya asik nih. Kadang-kadang pertanyaan Ya, itu bisa dijawab melalui diskusi kita sendiri sebetulnya. ya, ya, Asal gitu ya. mungkin itu bisa merangkum pertanyaan-pertanyaan itu jadi bahan diskusi. Oh Malah ya, bisa jadi menarik. jurnal loh. Iya, iya, iya. Ya, ini karena saya lagi MC magang ini, jadi saya lagi belajar ini. Jadi MC. Oh. Oke, oke, lagi lanjut. Gini, jadi eh, misalnya gini kan ya, eh, terutama contohnya begini, ada namanya prosesi eh, pacaran syar'i. Nah, gitu ya. Pacaran syar'i itu biasanya modusnya adalah ta'aruf ya, tapi nunggu ta'aruf ke nikahnya ini bisa lama terus akhirnya berdua-duaan nih. Ini yang benar gimana? Ya. Karena sering sekali kemudian eh, apa namanya ada apa namanya ada ini saya nggak fokus gara-gara orang-orang pada nanya. Ada ini ada orang-orang yang kemudian mereka itu berpikir bahwa nikah itu eh, pacaran ta'aruf itu ya udah berarti kalau dia mau terima saya tinggal nunggu nikah kan ya udah pastilah saya sama dia nih nikah akhirnya boleh nih ngapa-ngapain berdua misalkan nggak ngapa-ngapainnya nggak terlalu ekstrim ya jalan berdua ya nonton bioskop atau makan bareng gitu nah itu gimana sih batasannya sampai di mana sebetulnya itu gitu. Iya. Ya, kalau memang belum akad ya memang tetap asing ya. Tetap asing bagi kita karena eh, kadang-kadang gini, istilah ta'aruf, istilah hitbah itu anak-anak muda kita mungkin viral, nggak asing lah dengan istilah itu, tapi ketika implementasinya, penerapannya itu mereka kadang-kadang bingung, batasannya nggak tahu, itu kan. Ya. Wong udah lamaran emang nggak boleh dekat, nah itu jadi akhirnya kalau kita nasihati marah, ya kan? Ya tadi kalau Ya, ya, kepintaran ya ya. kebelengan, ya kalau nggak Iya, betul. pintar ya pragmatis, itu akhirnya ngaruh juga dalam kehidupan mereka. Nah, makanya memang persiapan tadi ya betul. Sebelum menikah itu memang persiapannya harus banyak gitu. Karena kita lagi mau nyetak orang, kan tujuannya nikah. Terus saya Ya, lihat misalkan kisah para sahabat ya. Eh, Kemarin saya ngisi 2 kelas tentang Khulafaur Rasyidin, itu ada pembahasan tentang keluarganya Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Itu ya. istrinya juga banyak, anaknya juga banyak, cucunya banyak. Itu kan kita kadang-kadang ngelihat satu sisi hanya Rasulullah saja, punya istri banyak, punya anak banyak. Istri Rasul 13, anak Rasul ada 7. Oh, belum cucu-cucunya banyak kan. Nah, Hmm. ternyata eh, apa namanya? Mereka memahami bahwa nanti punya anak ya punya keturunan, harusnya seperti itu, Hmm. ya. Dan kalau belum, ya berarti kita harus berikhtiar terus. Tapi ya di satu sisi harus sabar gitu kan ya. Betul. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan juga luar biasa menahan menahan diri untuk tidak punya keturunan kan lama sekali. Tapi buah dari kesabarannya, 83 tahun. hadiahnya langsung 2, dikasih Dua. Nabi dua-duanya jadi semua. nabi sama sama Hmm. Allah gitu. Masya Allah. Ya Masya itulah Allah. buah dari kesabaran seorang hamba Allah itu. Sabar itu bukan hanya dalam lisan, termasuk dalam menanti jodoh dan dalam proses untuk menuntut ilmu terkait pernikahan. Banyak yang sabar betul. Karena innallaha ma'as-sabirin. Allah itu sama orang-orang yang sabar. Gitu. Masya Allah. Nah, Masya Allah. proses penyabaran itu seperti kita itu minum obat. Kita tahu konsep sabar, antum juga tahu sabar seperti apa. Tapi implementasinya kan kadang kita bingung. Orang-orang sekarang buka Quran. Kita tahu solusinya Al-Quran, tapi kita nggak paham pemahaman Al-Quran kepada kita nggak nyampe. Kehidupan yang kita jalin dengan apa yang ada dalam Al-Quran itu kayak nggak nyambung, ada yang putus. Gitu. Nah, terus cara menyambungkannya gimana? Ya kita butuh eh, hidroksilabilah lah istilahnya ya. Dekat dengan Ya, ya. Allah, membangun Betul, betul. komunikasi dengan Allah.
betul. mendisiplinkan diri untuk untuk sholat tepat waktu itu sangat ngaruh. Hmm. Sangat ngaruh dalam proses kita dalam sabar menanti jodoh, sabar mendapatkan keturunan, sabar kemudian nanti dikasih mungkin eh, rezeki yang lain yang lebih banyak. Kadang-kadang itu saya pernah diskusi sama Mas Irwansyah. Mas Irwansyah Ya, sama Zaskia Sungkar. Antum, jadi dia tuh gendong anak-anak, terus nanya, ini udah berapa lama belum punya keturunan? Beliau itu hampir 11 tahun ya, 10 tahun, 11 tahun itu tuh lupa. Ya, terus anda doain aja, insya Allah sabar itu ada buahnya. Sekarang sama anaknya tuh, namanya dikasih Ukasya, luar biasa, sahabat Nabi. Itu Prokasya. kan iya kesabaran. Tapi Sya- selama proses kesabaran itu lihat apa yang Allah berikan buat Mas Irwansyah. Rezeki yang nggak putus-putus, Ya, ya, hartanya barokah banyak gitu. ya, ya. Jadi kadang-kadang kita mikir tentang masalah jodoh, keturunan itu akhirnya kita punya prasangka buruk sama Allah. Itu malah bukannya menumbuhkan rasa syukur dan sabar, justru Bet- kasihan sama kita sendiri gitu. Betul. Lo cuman minta husnuzon aja susah. Malah kita tuh banyaknya seuzon karena terbiasa dengan lingkungan yang seuzon. Gitu Kak. Jadi memang Iya, iya, masalah iya. masalah masalah jodoh itu seperti itulah kurang lebih. Ya sama kayak punya keturunan kan juga jodoh. Jodoh Betul. punya Rezeki ya. Jodoh, maut ya. Harta itu ya, rezeki itu rahasia Allah ya. Nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan, nggak bisa di-request. Dah, terima aja. Kalau suruh ngomongin jodoh bisa loh mereka sabar. Ngomongin duit nggak bisa mereka. Ngomongin iya. rezeki, ya kan? Faktanya gini, kalau mereka suruh nyari uang, siang malam banting tulang. Tapi begitu suruh nikah, kalau jawabannya sepele. Nanti kalau sudah ada kan datang sendiri. Loh, Itu. apa bedanya? Gitu. Atau milih-milih. Saya banyak Hmm, kenapa orang nikah lama tuh karena faktor pilih-pilih. hmm. Susah Piki, kalau pilih piki. yang cantik menurut dia belum tentu Ya, cantik menurut. Tolong cariin yang cantik. Ya susah. Definisi a- cantik ini multitafsir. ada yang Ya. cantik tapi nggak mau sama dia. Nah, masanya udah ketemu, dia yang nggak mau. Lah itu Lah itu. makanya saya kadang-kadang anak muda kok ya nikah nikah aja sih karena nikah itu ibadah gitu loh. Membangun mindset itu yang harus diterapkan sebetulnya. Ya, ya, Loh, ya. enggak ya, agama masih memberikan kesempatan mau yang kedua, ketiga, keempat. Kan diperbolehkan oleh agama, enggak masalah. Yang penting kamu kata kata Allah jangan zina. Kamu jangan merusak diri kamu sendiri. Jangan Masa curang, selingkuh. padahal nikah muda itu memang Nabi tidak tidak nikah muda ya, 25 ke atas. Tapi kita lihat generasi setelah Nabi itu nikahnya lebih cepat. Sayyidah Fatimah dengan Ali itu cepat ya. Bahkan Sayyidina Umar itu menikah dengan anaknya Ali bin Abu Thalib gitu ya. Karena ingin menyambung nasab dengan Rasulullah. Jadi nikah tuh dibuat simpel gitu loh di masa Nabi. Nggak dibuat ribet sekarang. Ya, ya, Udah ya. nikah, udah punya calon. Ngomongin konsepsi persepsi atau konsepsi resepsi aja itu bisa panjang kali lebar. Apakah dipisah atau nggak dipisah? Berantem antar. Oh jadi akhirnya orang malas nikah. Nah ini yang sebetulnya diberikan sebuah jalan kemudahan, difasilitasi. Ya kayak Prancis atau Jerman tadi ngasih fasilitas nikah di biaya negara. Nah punya kerja dikasih negara. Itu dikasih itu anggarannya. Nanti kalau hamil, kemudian sampai persalinan itu dibiayai oleh negara, diberikan subsidi itu. Itu di mana tuh? Di Eropa, di Prancis sama Jerman kayak gitu. Nah, Itu yang apa? Dibiayai negara. Ada anggarannya. iya. Posnya. Iya, ya. Jadi Kalau nggak di bisa. Indonesia begitu ya, tidak ada yang mau tidak ada yang mau di Indonesia tidak ada yang mau jomblo, tapi kan tidak mungkin. Wong proyek kereta cepat ngutang, Ya, memang ada ada masalah di kita sebetulnya gini, karena mereka kita itu negara yang termasuk tidak sadar bahwa sumber daya manusia itu paling penting sebetulnya. Makanya lebih baik kita itu harusnya menghabiskan banyak uang untuk membangun sumber daya manusia daripada sumber daya fisik. ya, Sumber daya fisik itu hampir turat, sampai ngutang gitu loh. ya. Tapi nanti gimana cara bayarnya? Siapa yang harus bisa bayar itu? Kan manusia juga yang harus Ya. mengolah itu kan. Nah, sayangnya SDM kita nggak dikelola seperti itu. Nggak dikelola sebanyak anggaran hutangnya. Jadinya ya udah gini. Nah, ini termasuk ada pertanyaan. Sebetulnya ada pertanyaan juga yang menarik ya. Contohnya kayak ada perempuan nih, wanita karir lah ya. Sampai dia itu di apa ya, diomongin bahwa kamu tuh akan sulit nikah karena
kamu itu pekerjaannya sering pindah-pindah, bahkan sampai ke luar negeri gitu. Nah, ditambah lagi dengan budaya di Indonesia bahwa apa istri itu kebanyakan ngikut suami gitu. Nah, ini gimana sebetulnya ngasih tahu ini apa namanya? Bagaimana ngasih tahu ini ke lelaki ya atau ke calonnya itu supaya paham bahwa si perempuan ini juga apa namanya? eh apa ya? Mungkin mungkin ini dedikasi dia ya di pekerjaan. Saya nggak tahu ini pekerjaannya apa sih, sepenting apa gitu sehingga tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Tapi kalau misalkan ini pekerjaan penting, gimana sebetulnya menjelaskan ke si laki-laki gitu? Gimana nih? Ya, ya. Terus putus tadi Antum suaranya. Oh, ya gitu Jadi, gimana? Jadi misalkan ada perempuan gitu loh, jadi dia tuh suka kerja, kerjanya tuh berpindah-pindah, bahkan sampai ke luar negeri, sampai diomongin sama orang-orang itu, kamu itu kemungkinan akan sulit nikah loh, karena pemahaman orang di sini adalah laki-laki, perempuan tuh ngikut suami, sedangkan kamu kan pindah-pindah. Pilihannya adalah kamu keluar kerja, kemudian ikut suami. Nah, tapi masalahnya adalah mungkin kan dia nggak tahu nanti spek laki-lakinya kayak apa. Apakah bisa nutup kebutuhannya, misalnya seperti itu ya pembahasannya. Nah, itu gimana itu hmm, menyikapinya? ya, gini, memang gini. Jadi gini, secara kesimpulan, itu kan masuk karakteristik wanita karir. Nah, wanita karir itu sudah punya pandangan hidup, gaya hidup, punya kehidupan yang itu bisa dibilang eh, tinggi sebetulnya, jujur tinggi, karena nanti dia punya apa namanya penjustifikasian kalau kamu nggak layak sama saya. Itu memang karena dia sudah sangat realistis itu menyikapi hidup. Dia punya gaji, dia punya karir, dia punya posisi. Ini akan sangat sulit sekali kalau menikah hanya dengan orang biasa. Gitu. Nggak bisa, betul nggak bisa. Memang karena tadi faktor latar belakang itu juga mempengaruhi. Jadi penilaian, karena gini, semakin banyak informasi atau maklumat ya kepada si wanita ini, ya maka akan punya speknya lebih tinggi daripada yang biasa. Ya. Nah, ada contoh, ini kemarin waktu saya silaturahmi sama Habib Anis di Malang itu, ada presiden presiden Arema FC, ya, namanya Mas Gilang, Juragan 99. Nah, itu ternyata membangun bisnisnya itu ternyata dari nol, ya dari nol sama istrinya. Jadi ketika sukses sukses bareng, nggak punya saling menjustifikasi karena eh, sama-sama eh, punya latar belakang yang sama, punya visi hidup yang sama, dan memang menarik konsep hidupnya. Gitu. Atau Mbak siapa namanya itu ya, Mbak Seli ya, di Cirebon yang punya batik trust, itu juga membangun bisnis dari nol, jualan dari apa yang halal yang sederhana, tapi dari filosofi hidup yang sama itu nggak akan saling menghukumi gitu. Menghukumi ini Terus mungkin gimana? Biar ya perempuan justru itu bisa nikah. ya cari yang di atas pandangannya, kecuali dia mau tunduk dengan Islam. Pilihannya dia nyari ke atas, dia tetap dengan egonya dia nyari ke atas lebih dari dia, atau dia ikut cara Islam yaitu qanaah gitu ya. Artinya Karena sudahlah. Hmm, ya itu kan nggak ada pilihan, nggak ada pilihan pilihan cuma betul. Hmm, betul betul. udah kita ingin orang jodohnya speknya tinggi, yang lain kan masih banyak yang mau nikah, kenapa kita fasilitasi sebagai fasilitator, kan bisa. Ya 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 Tapi betul betul betul. itu mempengaruhi komitmen atau prinsip seseorang, seperti yang antum sampaikan tadi, ada orang punya pemikiran child free gitu, itu karena pengaruh ini, dan Al-Quran itu selalu menyeru untuk mengubah ini gitu, Ya, termasuk si wanita selama ini nggak dirubah ya dia gitu-gitu aja. iya betul. Afala ta'qilun. Innallaha la Iya, yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. apa sih itu Nasib kan kita itu mengubah. betul, Betul. betul, betul. Kalau kita makanya nggak selesai, meskipun Islam label Islam itu nempel, tapi angfusihimnya nggak berubah, ya nggak berubah juga. Loh, kita banyak loh muslimin menikah caranya juga sama, Hmm, itu kan masalahnya ini nggak berubah. Nah, ini ya, yang ya. harusnya kemudian
diinstal oleh Islam, dipengaruhi oleh Islam ini. Jadi nanti melihat harta banyak, harta sedikit itu nilainya sama. Melihat punya mobil nggak punya mobil ya sama pandangannya. Itu yang antum bilang qanaah tadi, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Padahal dengan rasa cukup itu kita bersyukur ditambah lagi rezekinya. Jadi Nah, ini ya, jadi pilihannya cuma dua tadi, bahwa kalau kita mau tetap nurutin ego kita, ya carilah yang di atasnya. Di atas spek si perempuan ini, silahkan cari, tunggu gitu ya. Tapi ya tadi, ada kemungkinan kecil untuk bisa menikah tadi, ya sebagaimana disampaikan oleh orang-orang yang sebelumnya. Atau kita kemudian apa ya, bahasanya itu mungkin kayak, kita harus yakin gitu, bahwa apa yang kemudian ketika kita itu tundukkan pemahaman kita kepada Islam itu, kita harus yakin bahwa kita pasti akan mendapatkan kejutan hidup yang luar biasa gitu. gitu. Kita kan nggak tahu Allah ngasih rezeki di pintu yang mana. Kita cuma Betul. bisa rezeki, ya kan? Kita cuma berpikir hanya lelaki kaya yang bisa menikahi aku. Padahal kita lupa, kita nggak tahu. Bisa jadi calon suami kita itu punya potensi lebih. Bukan hanya masalah dunia, bahkan masalah akhirat. Itu Ya, kejutan yang memang dibutuhkan sebetulnya. Jadi punya konsep dari Islam itu akhirnya Allah akan membukakan rezeki dari pintu yang mana saja, bukan satu pintu. Dari karir itu bukan. ya, Itu orang kadang nggak peka dengan kondisi itu. Gitu. Taunya ya rezeki satu-satunya lewat sini. Padahal masih banyak tuh pintu-pintu lain yang belum kita tahu bahwa itu lebih banyak lagi. betul. Saya pernah, ini kisah nyata ya, istri saya itu pernah diomongin temennya. Gitu. Istri saya, Mbak, kok mau sih nikah sama dia? Gitu. Saya gituin. Tapi setelah berapa tahun udah lewat, gantian nih, sekarang orangnya bilang ke istri saya, wah, Mbak Wulan beruntung ya nikah sama Ustaz Jopi, katanya gitu. Berubah lagi. Jadi Berarti kan hanya Usama, apa itu? Itu sama ya saya. dia Usama. Mau nikah sama antum nggak mau, tapi sudah menikah, oh semua wanita Madinah cemburu. Semua cemburu sama. Astagfirullah. Iya sih, tapi itu benar, nyata saya ngalami itu. Jadi maksudnya gini, maksud Ustaz Akbar adalah, eh, kita itu jangan sederhana menyimpulkan masa depan orang lain. Kita nggak tahu gitu. Ya saya ini juga termasuk yang sering ditolak perempuan dulu. Tapi mungkin ya bukan mau ngomong yang lain atau apa, kayak ini saatnya, enggak, lebih ke kayak teman-teman, bahwa ternyata potensi itu ya tidak bisa kita memang tidak bisa kita terawang, karena kita bukan orang yang bisa melihat sesuatu yang gaib, tapi kita bisa minta sama yang tahu masa depan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Allah itu tahu masa depan seseorang. Makanya konsep pernikahan dalam Islam itu tidak boleh melibatkan Allah. Harus. Karena kita berkaitan dengan sesuatu yang gaib. Apa itu? Masa depan. Nah, yang tahu masa depan siapa? Ya bukan orangnya itu, bukan kita. Yang tahu masa depan itu Allah. Makanya minta pilihan kepada Allah. Nah, ini yang banyak sering diremehkan. Kita terlalu pragmatis, jadi mikirnya solusi-solusi praktis kayak, oh ini kayaknya baik, oke, gitu. Sudah. Padahal kita nggak tahu nanti isi dalamannya kayak apa, bagaimana kemudian nanti setelah dijalani. Banyak kasus perceraian akibat karena persoalan-persoalan yang remeh sebetulnya, ya kan? Itu karena tidak melibatkan Allah. Karena kita tidak tahu masa depan. Gitu loh ya. Ya, jadi maksud Ustaz Akbar gitu. Jadi mudah-mudahan kita itu tidak akan kecewa lah kalau kita itu menyandarkan segala hal kepada Allah. Gitu. Ini ada pertanyaan nih, bagus nih. Assalamualaikum Ustaz, pernah dengar kalau istri bekerja makin sedikit rezekinya? Tidak betul tuh? Udah dijawab. Hah? Saya jawab ya? Sudah dijawab? Udah aman tuh kan? Gak betul. Lah, antum tuh ya. Saya semua. Saya tidak tahu. La adri. Karena rezeki itu milik Allah ya. Tidak ada hubungan masalah suami kerja atau istri kerja, rezeki jadi sedikit. La adri. Tidak ada yang tahu, itu persoalan gaib. Sama kayak kalau suami ini kerja terus tiap malam, sakit enggak gitu. Ya enggak tahu kita. Kesehatan. Ya tadi ya, jodoh, maut, rezeki itu enggak ada yang tahu. Jadi bukan tidak ada patternnya, bahkan tidak ada patternnya. Makanya kan bahkan sedekah saja itu belum tentu dibalas dengan duit. Makanya banyak orang kadang-kadang kecewa, saya sudah sedekah habis banyak,
tetap aja miskin. Loh, gitu ya, salah. Nggak ada patternnya. Karena namanya sedekah itu ya Allah yang akan balas. Bentuknya bermacam-macam, itu hak prerogatif Allah. Adapun kemudian dibalas rezeki, ya itu sebagai jaminan, sebagai fadilah, fadilah. Jadi bukan sesuatu yang pattern, karena memang itu misteri yang tahu hanya Allah. Rezeki, jodoh, maut itu hanya Allah. Tidak ada patternnya. Sekalipun kita udah sholat duha tiap pagi, jidatnya sampai hitam ya, nggak kaya-kaya, nah itu kan kita salah itu niatnya. Ada yang cuma sholat baru sekali, 2 kali langsung cerita inspiratif. Wah, saya habis sholat duha, Masya Allah. Tiba-tiba bos saya datang kasih uang 10 juta. Ya ada begitu, makanya itu misteri. Tidak sama, gitu. Tidak ada patternnya. Jadi apakah istri akan begitu? Ya Allah alam, tidak tahu. Ustaz Akbar, kesimpulan malam ini. Ini sudah 9:30. Pesan sih, lebih banyak. Apa sih yang ingin antum pesankan kepada anak muda tentang persoalan pemikiran, pernikahan? Apa sih yang harus mereka tahu tentang konsep pernikahan itu yang tepat itu seperti apa? Iya. Kesimpulannya, itu jadi makalah satu. Masya Allah. Saya punya gambaran bahwa orang itu bisa melakukan sesuatu karena pemikiran, dorongan pemikiran sebetulnya. Ya, dan selama pemikiran itu benar, maka akan menghasilkan satu perbuatan yang benar. Selama pemikiran itu kemudian masih rusak, masih tercampur aduk, maka kita punya masalah-masalah yang akan terus muncul. Itu pasti. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi sebetulnya kan masalahnya cuma satu, ya, mereka tidak mengenal Islam. Gitu. Tapi bagaimana menguraikan ke bawahnya ini, yang kemudian harus kemudian disampaikan oleh kita, ya, melalui proses pembinaan. Itu penting sebetulnya, karena setelah terbentuk sebuah pemikiran dalam diri seseorang, dia akan menjadi manusia yang baru, yang kemudian dia punya pandangan hidup yang jauh lebih panjang, ya, visioner. Ya, kalau kita bahasakan lebih ideologis. Beda dengan pembinaan melalui proses pendidikan tadi, meskipun tadi iya mereka terpengaruh, tapi mereka sebetulnya menjadi orang yang idealis dan pragmatis saja, tidak menjadi orang yang visioner, gitu. Dan dia dalam kondisi itu ya udah nikah, usah nikah. Tadi mereka nikah dengan orang sana, itu ya, kan pragmatis. Ya, padahal belum tentu juga orang sana lebih baik daripada orang sini, gitu ya. Nah itu dari sebuah pemikiran. Nah dari pandangan itu kemudian akan menghasilkan keturunan dari amalan-amalan yang itu akan tergantung dari pandangan hidup dia. Akhirnya menikah itu menjadi prioritas dalam kondisi kehidupan kapitalistik hari ini. Ya, sekarang kita nggak mungkin nggak maksiat. Wong lihat media sosial semua buka aurat gitu. Lalu bagaimana cara penyalurannya? Ya melalui proses pernikahan tadi. Melalui proses pernikahan tadi. Konsepsi pernikahan tadi kemudian membentuk pandangan hidup yang lebih realistis gitu. Ya. Jadi menikah itu jadi sebuah kebutuhan, bukan hanya sebatas gara-gara teman nikah, keinginan. Akhirnya kemudian dia ikut-ikutan gitu. Padahal ada tugas besar setelah pernikahan itu bagaimana mencetak peradaban melalui keturunan kita. Itu tugas, dan tugas itu akan dibayar oleh Allah dengan amal jariah. Masya Allah, Masya Allah. Muhammad. Soleh. Kalau jadi anak soleh, insya Allah. Amin. Mohon doanya Om. Amin. Iya, Masya Allah. Kencang ya. Iya. Masya Allah. Ya. Jadi pemikiran yang kedua tentang keistiqomahan memegang pemikiran tadi. Udah 2 itu aja. Ya. Insya Allah mudah-mudahan ya kita doakan orang yang menikah itu selalu mendapatkan kebaikan. Gitu. Amin. Punya keturunan yang baik, rezekinya melimpah, bisa banyak sedekah. Amin. Membantu urusan agama Allah ini. Amin. Barakallahumma ya insyaallah. Jadi doanya aja ada. Mungkin itu Ustaz Yopi, jazakallahu khair. Ya, jazakallahu khair Ustaz, masyaallah. Ini sudah memberikan waktunya. Pamit dulu enggak apa-apa Ustaz. Silakan.
Nah, ini nanti kita mau tutup gitu, insyaallah. Antum sehat-sehat ya. Ya, jadi Ustaz Akbar sudah live. Jadi kesimpulan terakhirnya adalah teman-teman tadi rubah dulu persepsinya. Nah, rubah dulu persepsinya. Jadi kita mau memulai menikah itu, kita cek dulu persepsi kita apakah sesuai dengan persepsi Islam atau bukan. Karena itu akan membantu memudahkan kita untuk melakukan proses setelahnya. Nah, setelah persepsi itu dibenarkan, persepsi itu diubah, sudah sesuai, nah kita melangkah, melakukan step by step-nya. Itu salah satu caranya. Jadi tidak langsung menikah, tapi bagaimana membangun persepsi yang benar dulu terhadap pernikahan itu sendiri. Karena hari ini persoalan parental, married, itu orang barat juga bahas. Karena itu awal mula peradaban. Nah, ingat kita punya konsep sendiri. Islam itu punya konsep sendiri. Dia tidak menginduk kemana saja. Makanya dulu ketika Nabi menyebarkan Islam, Nabi tidak sibuk nanya ekonomi Romawi kayak apa, nanya ekonomi Persia kayak apa, enggak. Nabi fokus dengan mengajarkan Islam, konsep Islam. Maka itu kita sebagai pengikutnya juga sama. Membenarkan dulu persepsi yang dalam kepala kita. Baru setelah itu kita putuskan untuk menikah dengan siapa. Wallahu a'lam bishawab. Itu terima kasih. Jazakumullah khairan kasiran ahsanul jaza. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan rutinkan insyaallah kalau ada kesempatan. Karena saya pas kosong gitu ya insyaallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafan. Insyaallah kita save ya.